Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milenia Fitri Setia Putri, NPM saya 1809104557. Saya dari Universitas Putra Batam, Prodi Manajemen. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan pisang keju untung saya untuk memenuhi tugas mandiri komunikasi bisnis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari pisang keju untung saya. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, makanan Nusantara yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia semakin disingkirkan secara perlahan oleh makanan-makanan cepat saji fast food mancanegara yang semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dekade ini, makanan atau cemilan siap saji telah menjadi gaya hidup berbagai kalangan yang selalu menginginkan instan dan serba cepat. Bahkan, aneka makanan pisang goreng sangat digarungi di seluruh lapisan masyarakat di dunia, mulai orang dewasa, anak-anak, dan bahkan tidak membedakan status sosial pun. Semua sangat menyukai pisang keju ini. Dan bahkan akhir-akhir ini, aneka makanan pisang goreng telah menjadi alternatif makanan atau cemilan instan. Makanan atau cemilan siap saji sangat digemari masyarakat, dan makanan ini bukan lagi musiman. Dari uraian di atas, maka sangat potensial bila saya mengembangkan usaha pisang keju ini. Karena sebagian dari masyarakat sangat menyukai pisang keju karena rasanya yang enak, gurih, dan nikmat. Pisang keju ini memiliki beraneka ragam rasa, sehingga konsumen dapat memilih rasa yang mereka inginkan. Selain itu, pisang keju ini dapat dinikmati oleh semua umur. Dari segi gizi juga dapat memenuhi kebutuhan gizi manusia. Dari segi harga juga dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Jadi, siapapun bisa untuk mengkonsumsi pisang keju ini, baik orang yang sudah tua maupun orang yang muda. Pisang keju ini dapat nikmati dalam kondisi apapun, baik malam hari maupun pagi hari. Dan pisang keju ini akan lebih enak apabila dijadikan cemilan ketika berlagi bersama keluarga, teman, saudara, terlebih ketika ditemani dengan secangkir teh manis, kopi, dan teh obeng, dan minuman jenis lainnya. Visi usaha saya, yaitu visi dalam usaha yang saya lakukan adalah untuk menjadi seorang wirausaha yang mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain dan menjadi seorang wirausaha yang kreativitas dalam bidang usaha, menambahkan penghasilan dalam memanfaatkan dan meningkatkan hasil buah pisang menjadi produk yang lebih menarik, inovatif, dan bervariasi, sehingga meningkatkan nilai jual buah pisang nantinya bisa diterima di kalangan masyarakat sebagai alternatif makanan atau cemilan. Selanjutnya ada misi usaha saya, yaitu yang pertama untuk menambah pengalaman saya dalam menjual kepada konsumen, yang kedua itu mendapat menjual produk yang baik, yang ketiga memperkenalkan produk pisang goreng keju saya yang berupa kolaborasi antara buah pisang goreng dan keju kepada konsumen dan manfaatnya yang dapat apabila dikonsumsi. Yang keempat yaitu menciptakan pisang goreng yang lezat, nikmat, sehingga konsumen kedagihan. Yang kelima yaitu menciptakan berbagai varian rasa agar lebih menarik. Selanjutnya, ada tujuan didirikannya usaha. Yang pertama yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam diri masing-masing serta berlatih dalam berpikir dan kreatif dan inovatif. Yang kedua, mendapat keuntungan dari produk ini. Yang ketiga, memperkenalkan produk cemilan bergaya baru yaitu pisang goreng keju yang lezat, serta memiliki kandungan gizi yang efektif untuk memperoleh energi secara instan tanpa mengganggu sistem metabolisme tubuh. Selanjutnya, yang keempat, membudidayakan semangat, sikap, perilaku, kemampuan wirausaha di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Yang kelima yaitu mengubah pola pikir masyarakat bahwa olahan pisang juga bisa dikreasi dalam bentuk yang lebih berbeda dan lebih menarik. Selanjutnya, ada konsep bisnis. Ada produk usaha, yaitu produk makanan yang kami hasilkan adalah pisang keju, yaitu makanan yang berbahan utama pisang kemudian dibentuk dan dihiasi dengan berbagai topping. Pisang keju diproduksi berdasarkan kreativitas yang kami miliki. Pisang keju ini universal, tidak hanya anak kecil yang menyukai tapi juga para remaja dan orang dewasa. Konsumennya adalah semua kalangan. Selanjutnya ada data usaha. Nama usaha, pisang keju untung, jenis usaha, kuliner,
Alamat usaha Muka Kuning Indah 2, nomor telepon 082385100296. Alamat email mileniafitri96@gmail.com, mulai berdiri April 2020, lokasi perusahaan Jalan Lejen Suprapto. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Lokasi-lokasi yang menjadi sasaran pemasaran produk pisang keju ini adalah pusat-pusat keramaian seperti di dekat pusat makanan, pinggir jalan, dan memanfaatkan minat masyarakat yang sangat tinggi dalam hal berbelanja. Maka itu adalah peluang terbesar mempromosikan dan memperkenalkan produk yang memiliki banyak bermanfaat dan sekuritas mungkin sehingga masyarakat akan tertarik untuk mencoba produk ini. Selanjutnya, ada aspek produksi. Yang pertama ada persiapan. Pembelian alat dan bahan adalah salah satu langkah awal yang dilakukan pada tahap awal persiapan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan pisang goreng keju ini adalah sebagai berikut. Bahan yang dibutuhkan: pisang tanduk, tepung segitiga biru, tepung beras, garam, vanili, pewarna makanan, tepung custard, keju cheddar, dan gula aren. Dan alat yang dibutuhkan adalah kompor gas, cepitan, wajan, saringan, parutan, wadah, piring, dan kotak. Selanjutnya ada proses produksi. Dalam proses produksi, usaha ini diantaranya adalah yang pertama, menyiapkan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, mempersiapkan peralatan yang digunakan. Yang ketiga, memulai proses pengerjaan. Yang keempat, memberikan hasil pekerjaan agar lebih baik. Selanjutnya ada produk. Gambaran produk. Produk pisang keju saya berbeda dari pisang goreng yang lainnya. Saya mempunyai ide dan inovasi tersendiri dalam menciptakan menu pisang goreng. Saya tidak menjual pisang goreng biasa pada umumnya, tetapi saya juga mempunyai menu spesial, yaitu keju rasa coklat dan pisang geru varian rasa. Saya harap dengan ide dan inovasi saya dalam menjual pisang goreng dapat menarik para pembeli sehingga dapat meningkatkan omset penjualan saya. Selanjutnya ada gambar persaingan. Untuk saat ini, saya mempunyai beberapa pesaing. Pengaruh pesaing terhadap penjual pesaing goreng saya agak sedikit berpengaruh karena pesaing saya sudah terbiasa dahulu berjualan pisang goreng dan juga tempat berjualannya cukup strategis. Orang yang melakukan aktivitas di sekitar tempat tersebut sering berkunjung dan membeli pisang goreng mereka. Selanjutnya ada gambaran penjualan. Dalam pelaksanaannya nanti, saya akan menjual pisang keju di tempat yang strategis. Tentu dalam penjualan nanti ada strategi-strategi penjualan yang akan saya pakai dalam menarik calon pembeli. Selanjutnya, faktor penghambat dan pendukung. Setiap usaha pasti ada kalanya di atas dan ada kalanya di bawah. Begitu juga dengan usaha yang saya rintis. Dalam berbisnis, pisang keju ini kami yakin ada beberapa faktor yang mempengaruhi, menghambat, atau faktor yang mendorong. Faktor penghambat, yang pertama, adanya usaha yang sama, yang kedua, harga bahan baku yang tidak stabil, yang ketiga, modal. Namun, kami mempunyai cara untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut. Ketika ada usaha yang sama, kami menyiasati dengan berjualan lebih menarik lagi dan dengan tampilan yang berbeda dari pisang keju lainnya. Kemudian ketika harga bahan baku tidak stabil, kami menyiasati dengan berbelanja di tempat langganan kami, sehingga kami dapat mengetahui harga bahan baku terlebih dahulu. Selanjutnya ada faktor pendukung. Yang pertama yaitu tempat jualan yang strategis, yaitu berada di pinggir jalan. Yang kedua, harga yang sesuai dengan kantong masyarakat. Yang ketiga, bersih, higienis, sehat, dan cepat membuat kenyang. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan. Yang pertama yaitu mempunyai ciri khas menu yang berbeda dengan usaha pisang goreng yang lainnya, yaitu pisang goreng rasa coklat dan pisang goreng rasa keju. Yang kedua, tempatnya strategis dan mempunyai cabang di mana-mana sehingga mudah untuk dikunjungi. Yang ketiga, rasanya sangat enak. Yang keempat, harga cukup murah, terjangkau, pelayanan memuaskan, rapi, dan bersih. Yang kelima, selai yang digunakan untuk pisang goreng berasal dari buah segar dan tanpa pengawet karena dibuat sendiri.
Selanjutnya yang kedua, weakness, kelemahan. Yang pertama, tidak cocok bagi orang yang tidak suka buah pisang, buah ataupun es krim. Yang kedua, belum mempunyai cabang. Yang ketiga, kurang modal untuk memulai usaha. Yang keempat, harga bahan baku tidak stabil dalam pembuatan selai. Selanjutnya yang ketiga, opportunity, peluang. Yang pertama yaitu digemari sebagian besar masyarakat. Yang kedua, ciri khas menu yaitu pisang goreng, dijadikan usaha ini sangat menjanjikan. Yang ketiga, cabang yang semakin banyak membawa konsumen mudah mendatanginya. Yang keempat, budaya masyarakat yang konsumtif. Selanjutnya yang keempat yaitu threat, ancaman. Yang pertama, banyak saingan di luar sana. Yang kedua, harga bahan baku yang semakin waktu-waktu bisa naik dan dapat menyebabkan kenaikan harga pisang goreng yang itu mungkin dapat mengurangi pembeli. Yang ketiga, bila hujan turun maka orang malas keluar rumah sehingga pembeli tidak begitu banyak atau jarang. Selanjutnya ada marketing mix, bauran pemasaran. Agar hasil produk dapat sampai kalangan konsumen dengan cepat, maka diperlukan satu cara yaitu bauran pemasaran yang terdiri dari A. 1. Yang pertama, produk. Barang yang saya tawarkan adalah pisang keju, yang merupakan makanan cemilan sehari-hari. Yang kedua, price, harga. Harga per porsi pisang keju 15.000 karena harga ini sangat terjangkau dan relatif murah. Yang ketiga, place, tempat. Tempat melakukan pemasaran produk di tempat-tempat yang strategis di mana calon konsumen ramai pasar tradisional, modern, dan di warung-warung. Yang keempat, promotion, promosi. Kami mempromosikan produk kami dengan cara personal selling atau langsung persorangan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.